Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sungguh ajaib kuasa-Mu atas hidup kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa taat kepada sabda Injil dan tidak pernah jemu mempersembahkan doa syukur bagi kemuliaan nama-Mu dalam segala peristiwa hidup kami. Kami menghaturkan doa-doa kami dengan penuh syukur dan rendah hati dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini hari Sabtu biasa, pekan ke-32. Bacaan pertama dikutip dari surat ketiga Rasul Yohanes, bab 1, ayat 5-8. Mari kita baca sebentar. Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan-Mu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tak jemu-jemunya. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku."
Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita renungkan mulai dari Injil yang baru saja kita baca dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengajak para muridnya agar berdoa, dan tidak sekadar berdoa tetapi berdoa terus-menerus siang dan malam. Dalam perjalanan ke Yerusalem, konteks dari perikop yang kita baca pada hari ini, Yesus memberikan pengajaran tentang kehidupan doa. Bagi Yesus, doa pertama-tama adalah penyerahan diri yang terus-menerus. Maka Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki agar kita berdoa terus-menerus siang dan malam tanpa henti. Itu yang disebut dengan sikap berkanjang di dalam doa sepanjang hari. Juga di dalam setiap aktivitas, karya, pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan kita. Batin kita, pikiran kita, mata jiwa kita tertuju kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ajaran Yesus tentang doa tentu ditopang dengan kerendahan hati. Itu nanti kalau kita baca pada bagian selanjutnya, Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Pertama-tama, doa yang terus-menerus dan penuh syukur serta kerendahan hati. Itu sikap dasar saat kita berdoa. Tentu dalam konteks kita, liturgi kita hari-hari ini, doa ditempatkan dalam konteks datangnya penghakiman, kedatangan kerajaan Allah, dan kedatangan Anak Manusia yang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus yang sudah kita alami saat ini, namun sekaligus kita nantikan pada akhir zaman. Kalau kita memahami doa
Dalam konteks itu, lalu doa merupakan komunikasi terus-menerus dengan Tuhan sendiri. Hati kita terus terhubung, sinyalnya penuh terarah kepada Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2559 dikatakan, doa adalah mengangkat pikiran dan hati seseorang kepada Tuhan dan memohon akan hal-hal yang baik yang selaras dengan kehendak Tuhan. Maka berdoa terus-menerus berarti selalu berada dalam persekutuan dengan hadirat Allah sendiri melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan berkat bimbingan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus berdoa terus-menerus tanpa kita ketahui, membimbing dan mengarahkan hati kita kepada Allah. Itulah sebabnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2565 dijelaskan, kehidupan doa merupakan kebiasaan yang terus-menerus berada dalam persekutuan dengan hadirat Allah yang Maha Kudus, hingga relasi dan koneksi kita terus-menerus terhubung dengan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita menghayati doa-doa kita? Apakah kita berdoa sepanjang hari tanpa henti, terus-menerus siang dan malam? Setidaknya di saat bangun pagi, kita bersyukur atas kehidupan baru di hari yang baru. Di tengah hari, kita bersyukur sepanjang hari kita lalui, dan seraya menyesali segala kekurangan separuh jalan di setengah hari itu, kita mempersembahkan hidup kita kepada Bapa. Lalu di malam hari kita menutup dengan doa malam sebelum istirahat. Dalam tradisi Gereja Katolik Roma, para imam, biarawan-biarawati memang diberi kewajiban dan tanggung jawab berdoa 5 kali sehari melalui doa brevir. Di pagi hari, di tengah hari, di sore hari, di malam hari, dan satu doa ibadah dilakukan bisa kapan saja. Namun pada umumnya kita berdoa ibadat bacaan namanya, itu memang pagi hari sebelum memulai semua aktivitas ibadat bacaan. Itu yang disebut dengan doa brevir. Doa-doa diambil dari kitab Mazmur, Kidung Agung, doa-doa dalam Perjanjian Lama, dilengkapi dengan bacaan-bacaan singkat dari kitab suci tentu saja, entah itu Perjanjian Lama, entah itu surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Kelengkapan doa itu menjadi doa resmi gereja. Maka para imam, biarawan-biarawati berdoa juga atas nama gereja, atas nama umat. Termasuk di dalam permohonan-permohonan, khusus di doa pagi, di doa sore. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan cara itu lalu gereja terus berdoa, dan doa yang melimpah memang dipersembahkan oleh para pertapa yang tidak hanya 5 kali sehari ibadat harian itu, tetapi bahkan 7 kali sehari, mulai dari dini hari hingga malam menjelang istirahat.
istirahat, plus perayaan Ekaristi sebagai doa syukur agung. Dengan itu, lalu kita dapat menghayati apa yang disabdakan Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa terus-menerus. Bersumber dari doa yang terus-menerus itulah kita bisa menghayati apa yang dipesankan oleh Santo Yohanes di dalam suratnya yang ditulis dalam surat ketiga yang mengajak kita semua untuk memiliki hospitalitas, keramah tamahan, hidup di dalam kasih kepada semua orang, juga kepada orang-orang asing, dan terutama mereka yang mewartakan sukacita Injil. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat berkanjang di dalam doa. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.